Hedonic treadmill. Saat gajimu 5 juta, semuanya habis. Saat gajimu naik 30 juta per bulan pun, semua habis juga. Kenapa begitu? Karena ekspektasi dan gaya hidupmu pasti ikut naik, sejalan dengan kenaikan penghasilanmu. Dengan kata lain, nafsumu untuk membeli materi dan barang mewah akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatanmu. Itulah yang disebut hedonic treadmill. Seperti berjalan di atas treadmill, kebahagiaanmu tidak maju-maju, sebab nafsumu akan materi tidak akan pernah terpuaskan. Ada eksperimen menarik. Seorang pemenang undian berhadiah senilai 5 miliar rupiah dilacak kebahagiaannya 6 bulan setelah ia mendapat hadiah. Apa yang terjadi? 6 bulan setelah menang hadiah 5 miliar, level kebahagiaan orang itu sama dengan sebelum ia menang undian berhadiah. Itulah efek hedonic treadmill, karena nafsumu terus meningkat. Kebahagiaanmu seolah berjalan di tempat, meski pendapatanmu melompat 10 kali lipat. Jadi apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari jebakan hedonic treadmill? Lolos dari jebakan nafsu materi yang tidak pernah berhenti? Disinilah relevan untuk terus mempraktekkan gaya hidup yang minimalis yang bersahaja karena sekeping gaya hidup yang tidak silau dengan gemerlap kemewahan materi. Prinsip hedonic treadmill adalah makin banyak materi yang kamu miliki makin bagus, jebakan nafsu yang terus membuai, godaan nafsu kemewahan yang terus berkobar-kobar. Gaya hidup minimalis punya prinsip yang berkebalikan, makin sedikit kemewahan materi yang kamu miliki, makin indah dunia ini. Gaya hidup minimalis yang bersahaja punya prinsip, hidup akan lebih bermakna jika kita hidup secukupnya. Prinsip hidup bersahaja yang tidak silau dengan kemewahan materi, mungkin justru akan membawa kita pada kebahagiaan hakiki. Dalam istilah Islam kita kenal dengan zuhud, letakkan materi duniawi pada tempatnya. Sedikit atau banyaknya materi yang dimiliki tidak mengganggu ketaatan kepada Allah, dan tidak merubah sikap sederhana. Dalam prinsip hidup bersahaja harusnya boleh saja pendapatan dan materi terus bertambah. Sebab pada akhirnya, bahagia itu sederhana, misal masih bisa menikmati secangkir kopi atau teh di sore hari dengan bulu meranti, nasi uduk, atau nasi kebuli, setelah sebelumnya menyelesaikan sholat asar berjamaah, tilawah, atau sedekah. Itu adalah kebahagiaan memuaskan dahaga jiwa. Temukan kebahagiaan yang bersahaja, tentunya bersama yang dicinta. Sampai jumpa lagi dengan Pak Jempol dengan pembahasan lain.